Audio Jungle. Horas madidamang dainang nang yanakon nami remaja na pasobulung. Selamat manogot, salam semangat mardoan hahi pason tuhita saluhutna. Adorang tabigi hatan wata merite renungan harian sadarion. Nang mahita parjulo mangido bisuk sia tuhatta alani tapasada marohatta martangiang mahita. Puji-pujian mardongan mauleate hupasata mitu adopamu natotong marmudu hami rasi satu sadarion. Dinaboy hamidungo di manogoton di bagasan hahipason do las niroha. Alani syongot tadahaw duhon nami naing marsaringar hatami ima buhal di partodion nami. Mangidu hami tujulom saitorangi ma roha doh pikiran nami laho mangatusi hatami dohot dinggan. Amin. Atan itu hatta nagabe nats renungan sadarion di hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Dienet sian Markus 10 ayat 10 nama dok. Hosoman nihalak salhutna do hamu alan niguarhu. Alai nama nahan rodi ujungna ido paluauna. Di bagasan bahasa Indonesia di dok. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Damang dainang nang yanakon nami remaja na pasobulung memasuki tahun baru gereja dan Advent yang pertama ini, kita dibekali dengan topik minggu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Dungo jala manotong martangiang. Dalam Lukas 21 ayat 36, di sana Yesus berkata kepada Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Mengapa Yesus mengatakan hal tersebut, dan apa yang akan terjadi? Saudaraku, ini adalah tanda akhir zaman, di mana terdapat permulaan masa-masa penderitaan bagi segenap pengikut Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Markus 13 ayat 9, tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke semua penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Selanjutnya kita mengetahui bahwa akhir hidup murid-murid Yesus menjadi mati martir. Ada yang disalib, bahkan disalib dengan posisi terbalik. Ada yang disiksa,
dicambuk dan dibunuh, ada yang dipenggal, serta ada yang digantung. Apa itu akhir zaman? Merujuk pada Alkitab, akhir zaman adalah peristiwa dan tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus kedua kalinya. Setidaknya ada 5 tanda yang sering disebutkan sebagai permulaan dari akhir zaman, yaitu yang pertama, munculnya penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu, dan Mesias palsu. Poin yang kedua, terjadinya peperangan dan konflik antara bangsa-bangsa, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Poin yang ketiga, adanya bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Poin yang keempat, bencana kelaparan, kemiskinan, dan penyakit yang meluas. Dan poin yang kelima, munculnya gerakan-gerakan antikristus dan penganiayaan terhadap orang-orang beriman. Dari kelima tanda di atas, mari selidiki lebih dalam tanda mana saja yang belum terjadi sampai sekarang ini. Atau barangkali justru semua tanda-tanda itu sudah terjadi. Makanya tidak heran kalau ada pengkhotbah dari mimbar secara terang-terangan mengatakan bahwa akhir zaman sudah dekat dan mengajak semua jemaat untuk tetap waspada, berjaga-jaga, dan segera bertobat. Pertanyaannya sekarang, apakah hal tersebut membuat hati kita menjadi gelisah, khawatir, dan semakin takut? Saudaraku, ada banyak orang yang bertanya, kapan hari kiamat itu akan terjadi? Mereka penasaran, tidak tenang, dan menjadi gelisah. Di luar kekristenan, ada juga agama lain yang mempercayai adanya hari kiamat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Diibaratkan kedatangan hari Tuhan seperti pencuri, artinya berlakunya secara tiba-tiba dan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Bahkan Yesus sendiri pun tidak mengetahuinya, hanya Bapa yang mengetahuinya. Dalam Markus 13 ayat 32 dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali pada nats renungan hari ini. Nats ini juga adalah bagian dari tanda akhir zaman, sebagaimana tertera pada poin nomor 5, yaitu munculnya gerakan-gerakan antikristus dan penganiayaan terhadap orang-orang beriman. Dikatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Sekarang, mari lihat apa yang sedang terjadi dalam dunia maya kita akhir-akhir ini, secara khusus negeri tercinta Indonesia ini. Ada banyak grup yang tumbuh bertemakan dialog antara umat beragama dalam sosial media dengan pengikut yang sangat banyak. Pesertanya bebas bagi siapa saja yang mau masuk. Aturannya longgar, bahkan nil aturan. Siapa saja bisa melontarkan pendapatnya, tidak peduli apakah itu akan menghujat, menyinggung, atau menyakiti hati pembaca lainnya atau tidak. Tidak sedikit dari mereka-mereka ini yang melontarkan tema-tema yang menghujat agama dan ketuhanan. Mereka melemparkan topik diskusi dan membahas agama yang tidak diimaninya dengan tujuan untuk membenarkan agama yang dia anut. Ini sungguh sangat memprihatinkan dan membuat kita menjadi mabuk agama. Ketika dunia berlomba-lomba untuk maju melampaui zamannya, ada sebagian orang yang mau kembali ke zaman batu
dan jahiliyah. Ada juga podcast para apologet dengan berbagai latar belakang agama yang makin menjamur. Dia tampil secara live dan ditonton ribuan, bahkan puluhan ribu netizen. Semakin seru perdebatannya, semakin banyak netizen yang menontonnya. Tidak heran kalau orang-orang mengatakan bahwa bad news is a good news. Dunia seolah terbalik. Berita yang benar bisa menjadi salah, dan berita yang salah bisa menjadi benar. Para pembenci atas nama agama seolah-olah tumbuh subur dan bebas berkembang tanpa aturan untuk dihormati bersama. Apakah kita mampu menahan diri dari para penghujat agama yang menebarkan kebencian dengan leluasa, melukai, dan menyakiti hati kita dengan menista Tuhan kita secara tidak bermartabat? Sampai di sini iman kita betul-betul diuji. Apakah iman kita menjadi goyah atau malah makin kuat? Apakah langkah mendiamkan diri sebagai tindakan yang tepat atau justru harus mengkonternya dengan bahasa kasih? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi penghujat Tuhan ini? Ada 2 poin. Yang pertama, mari kita tidak membalas kebencian dengan kebencian atau penghinaan dengan penghinaan, tetapi sebaliknya balaslah dengan kasih. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dan poin yang kedua, mari memberikan pengampunan kepada mereka yang telah menghujat Tuhan kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan di sana, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Apapun itu, itulah dunia kita saat ini. Dunia di mana kita tinggal dan berdiam, di mana kita diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, terlebih bagi saudara seiman. Karena apa? Pada bagian akhir dari nats renungan hari ini dikatakan dengan jelas bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Atong marsihoho mahita jalamanotong lahu mangihutton tuhatai, giragam tantangan nata adopi saunari nang arisugut, marhitei hita dapotan haluaun dohot hanguluan saliling nileleng na marsangak ma debatata. Amin. Tapasada marohata maratangiang mahita. Mauliate husobaw kami tu adupamu alia mang pardenggam bahasa naung tipak marsaringar hatam di manugoton naung paingoton hami namanahan ro di ujungna ido paluamu lopok komai bagas terohanami asabui tarulahami di murunami hutangnya kok kami huriami sian ruas namet-met satu nama godang paso-paso maya nakon nami di proses pertumbuhan dia ke persikolahan, dia ke perkuliahan, dia kana sudah potong parkerejuan manang naung kareju nang hami luhutna akan atoras diragam na niulan di tangan nami, dia katugas dohot pelayanan nami saleho mabisu akahahi pason gugu dohot capalan nolomak lahu mangula silon nami asamar guru hobar tuloma ni roham pasu-pasu ma akan mabalu dohot akan atoras nang matua saleho ma akka silas ni roha jala sahapo madamem na sumurung itu nasida asa di bagasan pos ni roha nasida totop marsi pangusad dia tuho utang yako kami akka ruas mi na sodapotan pasu-pasu pariana konon di sihol nasida diurat na tubuh na gabi penerus keluarga Tuhan mangelek kami tu adupamu saya pasahak mai ditikina hobar tu asi dohot lomo ni roham
Hutangnya ko kami amang halomuan na 70 boru manalu, sian wik diaspora, natongon marulang tahun sadarion. Saya tabay ma umur nagajang dinasida, hahipason dame dohot lasiroha, gabisiwan pasu-pasu dohot habaoran di pasu-pasu, di tonga-tonga ni keluarga, dia keperkarejuan, di masyarakat dohot di hulia, lumumima di adupanmu amang pardenggam pasa. Hutangnya ko kami akayan akon nami nasodapotan sirokap ni todina, say patuduhoma dalam mutu nasida, pos dorohanami, say napatuduhom mudoi hobbar di tikina, songoni akan natoras nau marsakap patupahon ulaun ujuk, tuanak dohok boru ni huriami, salehom makagugu, dohot hahipason, lahu patuluson ulaun nauli dohot denggan. Om matangiang doho ele-ele panggiduan nami, sajalo mai di bagasan guarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran ni tod di porbadia, iman amat dongani hita, olat nyon rodi saliling nililingna. Amen.